Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ilham Haryaji, channel yang membicarakan tentang seputar dunia kedokteran dan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang anti ribet baca EKG ya. Nah, kenapa judulnya agak nyeleneh sedikit? Karena memang EKG ini ya secara umum atau sebagian oleh praktisi kesehatan, baik itu dokter, perawat ya, ataupun mahasiswa kedokteran, hal ini dianggap sesuatu yang jelimet atau ribet ya. Nah, sehingga kalau kita melihat kertas EKG, kadang-kadang yang muncul adalah pusingnya duluan. Nah, oleh karena itu saya memberikan entry ribet baca EKG di mana saya akan memaparkan bagaimana memahami EKG ini dengan sangat-sangat mudah. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dan saya akan juga membagikan trik-triknya sehingga Anda dengan sangat mudah sekali untuk membaca EKG ini. Dan memang video ini dikhususkan untuk pemula, jadi tidak kita tujukan untuk expert ya, karena kalau untuk expert misalnya Anda seorang ahli kardiologi tentunya dibutuhkan pendalaman yang lebih dalam lagi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan video ini, bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan Anda subscribe. Kemudian Anda bisa nyalakan loncengnya sehingga Anda bisa terus mengetahui dan Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan Anda bisa share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang kami buat. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, jika seseorang mengalami gangguan jantung, biasanya dokter itu akan melakukan berbagai asesmen atau pemeriksaan. Ya, di mana asesmen kardiovaskular ini bertujuan untuk mengetahui kira-kira penyakit apa saja atau penyakit apa yang menjadi penyebab pada gangguan jantung tersebut. Nah, biasanya asesmen yang dilakukan atau pemeriksaan yang dilakukan ya berupa anamnesis. Artinya di sini dokter akan menanyakan bagaimana asal muasal dari kendala yang dihadapi atau keluhan yang dihadapi oleh pasien tadi ya. Jadi menanyakan keluhan utama dan pendalaman terhadap keluhan-keluhan tersebut. Nah, selanjutnya dokter juga akan melakukan serangkaian pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan tekanan darah ya, kemudian frekuensi denyut nadi, kemudian perabaan kualitas nadi, perabaan ictus cordis ya untuk menentukan prediksi dari letak dari jantung, kemudian frekuensi denyut jantung ya, kemudian analisis bunyi jantung ya. Kita menggunakan alat bantu seperti stetoskop. Selain pemeriksaan fisik, juga biasanya dilakukan serangkaian pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini salah satunya adalah elektrokardiogram. Kemudian ada ronsen dada, enzim jantung, dan ekokardiografi. Jadi, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG ini adalah salah satu pilihan dari pemeriksaan penunjang pada kasus kelainan jantung. Nah, pada slide ini kita akan melihat bagaimana alat EKG tersebut ya. Ini adalah contoh dari alat EKG di mana ada mesinnya kita lihat dan di sana terlihat ada kabel-kabelnya di mana nanti mesin ini akan dihubungkan dengan kabel-kabel dan akan dihubungkan dengan pasien ya seperti kita lihat pada gambar ini ya. Nah, jadi nanti akan dipasang di tubuh pasien. Ini ada sadapan prekordial yang di atas, kemudian ada sadapan ekstremitas yang di tangan dan di kaki ya. Jadi seperti itulah dan cara pemasangannya sangat mudah sekali karena EKG sekarang itu sudah diberikan kode ya. Jadi kita tidak lagi menghafal warna-warna ini. Jadi cukup mengikuti arahannya dan itu sudah ada di sana di kabel-kabelnya. Jadi pemasangannya juga sangat mudah sekali ya. Nah, sebenarnya alat EKG ini apa gitu ya. Jadi alat EKG ini sebenarnya adalah alat perekam dari kelistrikan jantung. Nah, kita tahu bahwa jantung kita memiliki sistem konduksi ya atau sistem pembangkit dari kelistrikannya ya di mana ini dipengaruhi oleh satu persarafan dan ada saraf otonom ya simpatis dan parasimpatis. Nah, sistem kelistrikan ini ternyata dapat direkam dengan menggunakan alat penyadap ya. Makanya nanti ada istilah-istilah sadapan ya. Nah, dan hasil rekaman ini jadilah sebuah gelombang. Jadi sebenarnya alat ini sama seperti
kalau kita melihat multitester yang kita gunakan untuk mengukur arus listrik ya di rumah kita. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi ini lebih sensitif dan bisa mengukur arus listrik yang berada di daerah dada atau di daerah jantung ya lebih khususnya. Nah, gelombang-gelombang ini akan menjadi gelombang-gelombang khusus yang nantinya dapat kita baca dan kita jadikan sebagai bahan untuk menginterpretasikan apa saja yang terjadi pada jantung kita, ya. Nah, gelombang-gelombang listrik yang terjadi di jantung itu sebenarnya adalah karena adanya polarisasi ya, kemudian ada depolarisasi dan repolarisasi dari sel-sel saraf kita ya, khususnya yang berada di jantung ya. Makanya jantung kita memiliki fase kontraksi dan fase relaksasi kalau kita lihat. Itu semua karena adanya fase-fase ini ya, mulai dari fase polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi. Dan aktivitas listrik inilah yang ditangkap oleh mesin EKG kita. Dan pada akhirnya mesin EKG tadi akan mencatatkan atau mendokumentasikan hasil sadapannya ke dalam sebuah kertas EKG. Jadi bentuknya petak-petak seperti ini. Dan nanti ada gelombang-gelombang yang kita lihat seperti ini. Ya, nanti kita akan berkenalan dengan gelombang-gelombang ini dan inilah laporan dari sadapan dari EKG ya. Jadi tentunya ini menjadi familiar ya. Dan terkadang bagi kita yang belum memahami EKG melihat gambar ini kadang-kadang kita sudah menjadi pusing begitu ya. Karena kita tidak mengetahui makna dari gelombang-gelombang ini. Baik, di slide berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu, memberikan pemahaman kepada Anda terhadap apa yang kita lihat pada kertas EKG ini. Nah, jika kita melihat kertas EKG ini, kita melihat ada di situ huruf Romawi 1 ya. Kita lihat ada huruf Romawi 1. Ya kan? Kemudian ada 2 ya, kemudian 3, kemudian ada kita lihat APF ya, APR, APL. Kemudian kita melihat V1 sampai dengan V6. Sebenarnya ini adalah gambaran apa ya? Jadi itu yang akan pertama kita jelaskan ya. Jadi sebenarnya ya V1, 1, 2, 3 dan ada AVF, AVL dan AV itu adalah posisi di mana kita melihat jantung tersebut ya. Jadi di sini kita melakukan sadapan atau perekaman dari berbagai arah untuk mengetahui kondisi dari jantung tersebut dari berbagai tempat. Nah, pada slide ini kita bisa melihat satu ilustrasi dari adanya gambar jantung dan adanya seorang dokter yang memeriksa. Jadi kita memeriksa jantung dari berbagai posisi. Kita ingin melihat ya, memproyeksikan atau mengetahui keadaan-keadaan dari jantung tersebut. Ya, sehingga sadapan-sadapan inilah yang nanti akan menggambarkan bagaimana kondisi jantung tersebut dari berbagai posisi. Misalnya, jika kita ingin melihat kondisi jantung di sebelah inferior atau di sebelah bawah, maka yang kita perhatikan atau kita lihat adalah gelombang-gelombang pada sadapan lid 3 atau sadapan 3, kemudian AVF ya, sadapan ekstremitas bawah. Kemudian kita bisa melihatnya di sadapan 3 atau lid 3 ya, itu bagian inferior atau bagian bawah. Nah, jika kita ingin melihat bagian depan daripada jantung, kita bisa melihat di sadapan di V3 dan V4. Nah, jika kita ingin melihat kondisi jantung di daerah septal atau di daerah batas jantung ini ke arah kanan sedikit ya, itu kita bisa melihatnya di sadapan V1 dan V2. Ya, kemudian jika kita ingin melihat kondisi di lateral ya atau bagian sebelah kiri jantung ya, bagian kiri, posisi kiri kita bisa melihatnya di sadapan-sadapan yang arahnya ke arah sebelah kiri ya. Contohnya di sadapan V5 ya, V6, kemudian ada AVL ya, AV left ya, kemudian di sadapan 1 ya. Dan jika kita ingin melihat di daerah sebelah kiri itu bisa kita lihat di arah AVR ya. Nah, jadi maksud dari 1, 2, 3 dan adanya AVF, AVR ya, kemudian AVL dan V1 sampai dengan V6 itu adalah posisi di mana kita mengamati jantung tersebut ya. Nah, apakah dari bawah atau dari depan atau dari septal atau dari lateral ya, di mana nanti kalau ada kelainan-kelainan kita bisa melihat di daerah mana yang terjadi kelainan tersebut
akan terproyeksikan dari sadapan mana yang timbul kelainannya ya. Misalnya jika ada kelainan, misalnya ada penyumbatan pembuluh darah di bagian anterior, maka gelombang yang abnormal akan terlihat di V3 ataupun di daerah V4 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi makna dari gelombang-gelombang tadi itu adalah dari mana, dari sisi mana kita mengamatinya ya. Nah, untuk lebih detailnya di sini ya, kita bisa melihatnya dari mana gelombang-gelombang tersebut dihasilkan dari sadapan-sadapan atau dari kabel-kabel yang kita pasang di dalam tubuh pasien tersebut ya. Nah, biasanya sekarang itu EKG itu adalah 12 sadapan atau kita merekam kondisi jantung dari 12 posisi yang berbeda begitu. Ya, jadi dari situ kita sudah bisa memahami ya makna dari 1, kemudian 2, 3, kemudian AVR, APL, APF, kemudian V1 dan V6 ya. Jadi sadapan V1 sampai dengan V6 dikenal dengan istilah sadapan prekordial ya, atau sadapan di tengah dan depan ya, jadi prekordial ya. Jadi istilahnya adalah prekordial. Baik, selanjutnya ini kesimpulan dari slide kita sebelumnya ya. Jadi 1, 2, 3 dan sampai V6 ini adalah sadapan atau lead ya, atau daerah jantung yang kita rekam kelistrikannya ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi dari sini Anda bisa memahami dari sadapan 1 sampai dengan sadapan V6 tadi ya. Nah, berikutnya pada slide ini kita akan melihat kira-kira gelombang-gelombang apa saja yang muncul di setiap sadapan EKG. Nah, pada slide ini kita lihat ada penunjuk-penunjuk ya yang bisa kita lihat di slide ini. Ada gelombang yang tinggi, ada gelombang yang rendah, dan ini bentuknya berbeda-beda. Sebenarnya ini adalah gelombang apa ya? Nah, gelombang-gelombang tadi itu adalah cerminan dari aktivitas atrium dan ventrikel pada jantung. Jika kita perhatikan adanya satu gelombang kecil di depan satu gelombang besar ini, ya. Jadi gelombang kecil pertama ini disebut dengan gelombang P, di mana gelombang P ini menggambarkan aktivitas dari atrium dari jantung ya, mulai dari dia awal depolarisasi sampai dia nanti melakukan repolarisasi atau dari saat sistol maupun diastol. Kemudian gelombang yang di belakangnya atau gelombang R ini ya adalah proyeksi dari kerja dari ventrikel ya, secara singkat ya. Jadi kita lihat di sini kegiatan dari ventrikel akan tercermin dari mulai gelombang Q, R, S, dan T ya. Jadi dapat kita lihat sampelnya seperti ini ya. Jadi ini gelombang P wave adalah atrial depolarization, kemudian ada segmen PR, ini adalah delay at AV node ya. Jadi kita tahu bahwa dari S anode ke AV node itu akan terjadi masa transisi ya, sepersekian detik. Kemudian QRS kompleks ini merupakan ventricular depolarization ya. Kemudian ada gelombang T, ini adalah ventricular repolarization atau fase relaksasi ya dari ventricle ya. Kemudian ini adalah garis isoelectric line ya, di mana di sini terjadi fase refraktor, artinya jantung tersebut sedang beristirahat sejenak ya untuk melakukan lanjutan kembali ya, dan ini berjalan sepersekian detik. Jadi dari situ Anda bisa mengetahui ternyata dari setiap gelombang ini memiliki makna ya. Nah, ini gambaran yang lebih jelas bisa kita lihat ya. Jadi pada P wave sendiri ya, bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah gelombang P yang kita lihat di sini. Ini gelombang P ya. Dan bisa kita lihat di sini ya, ini mewakili dari kerja dari atrium ya. Sementara QRST ini merupakan kerja dari menggambarkan kerja dari ventrikel. Ini bisa terlihat di gambar tersebut ya, bisa kita lihat di gambar ini. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui gelombang P dan kompleks QRST ya. Jadi ini adalah menggambarkan kerja dari atrium ya untuk P dan kerja dari ventrikel untuk kompleks QRST ya. Nah, ini di sini bisa kita lihat lagi ya. Jadi ini adalah gelombang yang disebut dengan gelombang sinus atau gelombang EKG normal ya.
di mana gelombang P ya diikuti dengan kompleks QRST, ya kan? Atau PR interval ini diikuti oleh QT interval atau denyut jantung atrium disusul denyut jantung ventrikel. Jadi di jantung kita pastinya atrium dahulu baru ventrikel yang berdetak ya. Jadi bisa kita lihat, jadi saya ulangi lagi bahwa gelombang sinus atau gelombang normal dari jantung adalah apabila gelombang P ini adalah gelombang dari atrium diikuti dengan kompleks QRST ya. Atau PR interval ya kan, diikuti dengan QT interval ya. Nah, atau bisa juga di dalam fisiologinya apabila denyut jantung atrium disusul dengan denyut jantung ventrikel. Jadi seperti itulah kondisinya yang kita sebut dengan gelombang sinus. Jadi istilah gelombang sinus adalah menggambarkan gelombang yang normal pada jantung kita ya. Jadi kalau gelombangnya tidak seperti ini, maka gelombangnya adalah gelombang yang tidak sinus. Artinya gelombang yang tidak normal ya. Jika tidak syaratnya tidak diikuti P tidak diikuti dengan kompleks QRS ya. Nah, secara singkat ya dan untuk memudahkan kita dalam mempelajarinya, maka sekali lagi kita ulang bahwa gelombang P ini mencerminkan kerja dari atrium. Sementara QRST itu mencerminkan kerja dari ventrikel. Jadi, pada saat kita mengimplementasikan ilmu ini, jika kita melihat adanya satu kelainan pada gelombang P atau pada daerah P, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa kelainan tersebut berada di atrium. Sementara jika kita melihat adanya keanehan pada QRST, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kelainannya berada di bagian ventrikel dari jantung. Nah, teknik cepat yang kita bisa gunakan ya di dalam mengidentifikasi adanya satu gelombang sinus ya. Kalau biasanya di banyak textbook banyak sekali menyarankan untuk melihat gelombang P kemudian QRST, kadang-kadang hal ini menjadi hal yang sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam kenyataannya gelombang P ini memang timbulnya sangat kecil ya. Sehingga kita membuat suatu teknik ya, teknik cepat di mana kita fokus pada gelombang R ya. Jadi teknik yang kita kembangkan ini kita berfokus pada gelombang R. Kenapa kita berfokus pada gelombang R? Karena gelombang R ini lebih mudah untuk dilihat ya. Ya, kenapa bisa mudah dilihat ya? Karena memang gelombang R ini dihasilkan dari satu denyut ventrikel ya. Jadi ventrikel itu memang kontraksinya lebih besar ya. Nah, jadi untuk melihat dengan cepat gelombang sinus, kita fokus ke gelombang R ya yang diikuti dengan dua gelombang anaknya ya. Jadi gelombang anaknya itu adalah gelombang T dan gelombang P ya. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah teknik cepat yang kita kembangkan sendiri. Ya, bukan berdasarkan textbook, tapi ini sangat membantu kita di dalam mengidentifikasi apakah ini satu gelombang sinus atau bukan ya. Jadi kalau kita melihat adanya satu gelombang R ya, ini R diikuti dengan dua anaknya, ini anak pertama ya, kita lihat di ini anak pertama dan ini anak yang kedua, maka kita bisa berkesimpulan bahwa ini adalah satu gelombang sinus ya. Seperti kita lihat di gambar ini bahwa memang gelombang R diikuti dengan dua anaknya gelombang kecil ya. Jadi ini satu gelombang R diikuti dengan dua anaknya ya. Di sini anak pertama, di sini anak kedua. Dan ini konsisten di seluruh sadapan ya, baik di sadapan 1, 2, 3 ya, AVR, VF, AVL ya, kemudian di V1 sampai dengan V6. Kalau kita lihat memang di sini adanya gelombang R diikuti dengan dua gelombang anaknya. Jadi itu cara mudah kita untuk mengetahui apakah gelombang tersebut sinus atau tidak ya. Jadi gelombang sinus adalah gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRST. Namun secara praktisnya kita bisa melihat bahwa gelombang sinus adalah gelombang R yang memiliki dua anak. Ya, jadi adanya gelombang R yang besar pasti diikuti dengan dua anaknya. Itu bisa kita katakan bahwa gelombang tersebut adalah satu gelombang yang sinus atau gelombang yang normal. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan hal-hal lain yang perlu Anda ketahui di dalam kertas EKG ini. Ya, yang nantinya dapat membantu kita dalam mengidentifikasi adanya kelainan-kelainan pada gelombang jantung ya. Nah, apa saja yang harus kita ketahui selain yang sudah kita jelaskan sebelumnya? Pertama, kita harus mengetahui istilah-istilah yang ada di kertas EKG ini ya.
Jadi kalau kita lihat kertas EKG ini ada yang kalau ke atas itu melambangkan voltase ya, sementara yang ke arah horizontal itu melambangkan waktu. Jadi masa waktunya ya, berapa lama dia akan berdetik ya. Dan ini dimudahkan dengan adanya kotak-kotak seperti ini ya. Ya, jadi ini ada kotak besar dan kotak kecil ya. Nah, satu kotak besar itu adalah 0,2 second ya. Kalau kita lihat di sini satu kotak besar yaitu adalah 0,2 second. Sementara satu kotak kecil itu adalah 0,4 second. Nah, kemudian di dalam gelombang tadi juga kita harus mengetahui ada yang disebut dengan interval ya dan adanya segmen ya. Jadi ada P interval, ini P interval. Ini bisa kita lihat, ini menggambarkan bagaimana kerja dari atrium. Kemudian ada QT interval ya. QT interval ini adalah melambangkan kerja daripada ventrikel ya. Kemudian ada ST segmen ya. ST segmen. ST segmen ini biasanya kita gunakan untuk mengidentifikasi adanya myocard infarct ya. Kemudian adanya RR interval ya. RR interval ini adalah jarak dari satu R ke R pada gelombang selanjutnya pada satu sadapan ya. Jadi gelombang R ke R ini atau RR interval ini sering kita gunakan untuk mengidentifikasi frekuensi dan irama dari jantung itu sendiri ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang akan sering kita gunakan ya. Jadi ini harus tahu. Kemudian ada G point. Nah, G point ini juga nantinya juga akan sering digunakan ya untuk mengidentifikasi adanya kelainan-kelainan pada jantung. Tapi untuk di awal yang banyak kita perhatikan ya, itu adalah RR interval dan ST segmen ini yang paling akan banyak sekali kita gunakan ya untuk membantu kita di dalam mengidentifikasi adanya kelainan irama jantung dan adanya infark dari jantung. Nah, kemudian seperti tadi saya katakan ada istilah kotak besar dan kotak kecil. Ini juga Anda harus tahu ya. Nah, yang dimaksud kotak besar itu adalah ya kotak ini ya. Jadi kotak besar ini, nah di dalamnya ini ada 25 kotak kecil ya. Jadi kalau kita bilang ini kotak kecil, tadi sudah saya katakan bahwa satu kotak besar ini adalah 0,4 ya. Sementara satu kotak kecil adalah 0,02 ya. Second ya, artinya detik ya kan. Nah, kotak besar dan kotak besar ini sering digunakan untuk mengidentifikasi frekuensi dan irama jantung ya. Jadi kita nanti memperhatikan berapa jumlah kotak besar atau kotak kecil yang berada di antara garis R ke R ini ya. Jadi RR interval ini berapa banyak? Ini sering kita gunakan untuk mengidentifikasi frekuensi dan irama dari jantung itu sendiri. Ya, selanjutnya kita juga harus memahami ada yang namanya garis isoelektris ya. Jadi garis isoelektris ini pertemuan antara PR dan ST interval ya. Jadi PR dan ST interval ya. Jadi ini kita harus paham di mana garis isoelektris ini sering digunakan untuk mengidentifikasi adanya infark miokard ya atau adanya kelainan pada otot jantung ya. Jadi garis isoelektris ini biasanya kalau ada kelainan pada otot jantung atau adanya infark miokard, biasanya kelainannya berada di daerah isoelektris ini ya. Jadi garis isoelektrisnya tidak sejajar ya. Jadi itu yang paling sering terjadi. Kemudian jika kita melihat lagi hasil sadapan EKG ini, kenapa kalau kita lihat ada gelombang R ya, jadi gelombang R ini dan gelombang S ya. Ini gelombang S, ini gelombang S ya. Yang tidak sama, bahkan seolah-olah terbalik ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya sadapan 1 dengan sadapan V2 ini kan dari V1 kita lihat sampai V6 ini berbeda-beda ya tinggi gelombang R-nya ya dan dalam gelombang S-nya. Kenapa bisa seperti itu ya? Apa maknanya? Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana yang normal? Apakah ini satu abnormal atau tidak ya? Jadi kenapa gelombang ini seolah-olah ada yang ke atas, ada yang ke bawah, atau seolah-olah terbalik ya? Penjelasannya adalah seperti ini ya. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kelistrikan jantung itu bergerak berdasarkan vektor ini ya. Jadi dari A, kita lihat di sini A, itu bergerak miring ke arah B ya. Ya, jadi dari atrium kanan itu akan bergerak ke daerah sini ya.
daerah sini dari apeks jantungnya ya. Jadi bergerak miring seperti ini ke arah kiri ya. Jadi miring dia seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi sadapan-sadapan jantung ya, ada sadapan 1 ya, kemudian sadapan 2, sadapan 3, kemudian ada V1 sampai dengan V6, kemudian ada AVL dan AVR ya. Ini kita lihat ada bagian yang didatangi oleh vektor ini, ada yang ditinggalkan. Saya beri contoh bahwa AVR ini akan selalu dia ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan atau dijauhi oleh arus dari listrik tadi, maka dia akan menjadi negatif ya. Artinya dari mulai sistem konduksinya ya, dari mulai awal dari kelistrikan jantung dia ditinggalkan, maka dia arahnya akan ke bawah ya. Makanya kalau kita lihat pada AVR ya, pada AVR itu gelombang R-nya akan sangat datar sekali ya, karena memang dia ditinggalkan. Jadi bahkan dia lebih dalam di gelombang S-nya, sehingga jadi cenderung negatif ya istilahnya ya. Jadi positif dan negatifnya dia gelombang R ditambah gelombang S ini ya. Jadi hasilnya pasti akan negatif dia ya. Karena apa? Karena dia ditinggalkan oleh gelombang. Sementara untuk daerah-daerah yang didatangi oleh gelombang, maka dia akan menjadi positif ya. Artinya gelombang tadi akan menjadi ke atas seperti ini ya. Positif ya, gelombangnya akan menjadi ke atas ya, didatangi. Misalnya di daerah yang didatangi itu misalnya ini ya, V6, V5 ya, daerah-daerah sebelah kiri ya. Jadi gelombang tadi kan datangnya dari kanan ke kiri ya. Jadi yang ke arah kanan itu biasanya cenderung gelombangnya akan lebih positif, artinya R-nya akan terlihat ya, akan lebih terlihat. Kalau kita lihat di sini irama yang paling bagus itu kita lihat dari sadapan V1 sampai D6, kita lihat di V1 gelombang R-nya sangat kecil sekali ya, karena memang V1 itu letaknya di sini, masih di arah sebelah kanan ya. Jadi memang dia lebih dominan ditinggalkan sebenarnya oleh si vektor tadi. Nah, ini berbeda dengan V6 yang memang gelombang R-nya sudah sangat tinggi sekali ya, apalagi V5 ya kan. Nah, jadi sangat tinggi V6, V5 ini yang arahnya memang sebelah kiri dan memang didatangi oleh vektor tadi, vektor arusnya ya. Nah, tapi juga ada di beberapa bagian yang dia didatangi dan kemudian ditinggalkan ya. Itu biasanya di daerah-daerah pertengahan ya. Di daerah-daerah pertengahan. Contohnya pada sadapan V3 ya. Jadi V3 ini kan dia didatangi, dia letaknya agak di tengah ya. V3 itu letaknya kan di anterior ya. Jadi dia didatangi, dia akan ke atas dulu, kemudian dia akan ditinggalkan, dia akan ke bawah ya, seperti kita lihat pada gambar ini ya. Jadi kita cocokkan di V3 ini sangat cocok sekali ya kalau kita lihat di sini ya. Nah, dia akan didatangi kemudian ditinggalkan ya. Ya, V2 juga seperti itu, dia didatangi dan ditinggalkan. Nah, oleh karena itulah di sini bisa kita jelaskan kenapa ada gelombang R-nya yang tinggi dan ada yang rendah ya. Nah, atau seolah-olah kita lihat seperti terbalik ya. Jadi sadapan yang ditinggalkan arus akan menjadi negatif atau gelombang ke bawah ya. Sementara yang didatangi oleh arus akan positif atau gelombangnya akan ke atas ya. Dan ada juga yang didatangi dan ditinggalkan maka akan positif kemudian negatif ya. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, jadi setelah kita melihat istilah-istilah dan mengenal bagaimana irama-irama jantung dan apa saja yang berada di dalam kertas elektrokardiogram tadi. Nah, untuk aplikasinya yang pertama kita akan mengaplikasikan ilmu tersebut untuk melihat irama dan frekuensi jantung ya. Nah, jadi untuk melihat irama dan frekuensi jantung, kita fokus untuk memperhatikan jumlah kotak besar di antara RR interval ya. Jadi ini adalah RR interval, nanti kita akan melihat berapa kotak besar yang berada di antara RR ini. Ya, dari sana kita bisa melihat berapa frekuensi dan frekuensitas dari jantung tersebut. Ya, jadi seperti pada slide ini kita akan melihat RR interval ini ya dan jumlah kotak besarnya ya seperti yang saya buat di garis penunjuk ini ya. Kita lihat di sini ada R antara R dan R, antara R dan R, antara R dan R di semua sadapan dan kita bisa menghitung jumlah kotak besarnya ada berapa ya. Nah, jadi untuk menentukan frekuensi dan irama jantung, kita tadi memperhatikan jarak antara R ke R-nya dan kita bisa menggunakan kotak besar ataupun kotak kecil sebagai pedoman kita untuk menentukan berapa frekuensi dari
denyut jantungnya. Jika kita menggunakan kotak besar, kita bisa menggunakan rumus 300 dibagi dengan kotak besar. Tapi kalau kita menggunakan kotak kecil, kita bisa membuatnya menjadi 1500 dibagi kotak kecil. Nah, untuk kepentingan praktis, kita lebih senang menggunakan kotak yang besar karena lebih mudah untuk dilihat dan lebih mudah untuk dihitung. Ya. Dan dari perhitungan tadi kita sudah membuat satu kesimpulan bahwa heart rate yang normal itu berada di antara 3 sampai dengan 5 kotak besar. Jadi kalau Anda melihat jarak R ke R-nya antara 3 sampai dengan 5, itu artinya bahwa frekuensi denyut jantungnya berada pada posisi 60 sampai dengan 100 kali per menit. Misalnya kalau 3 kotak berarti 300 dibagi 3 itu berarti 100 ya. Tapi kalau dia berada di 5 berarti 300 dibagi 5 berarti ada 60 ya. 60 kali per menit. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat ini kan adalah pada gambar ini ya. Kita lihat di sini ada satu ya. Satu ya kan, kemudian 2 ya, 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Nah, 4 ya, dan ini kita lihat memang konsisten ya. Jadi harus konsisten di seluruh sadapan ya. Jadi kita lihat di sana ya. Jadi kita lihat di sini konsisten. Jadi untuk melihat konsistensinya, cara termudahnya adalah kita melihat garis R yang sejajar ini ya. Dari mulai sadapan 1 sampai dengan di bawahnya, demikian juga dengan V1 dengan di bawahnya ya. Nah, jadi kalau tidak sejajar berarti iramanya tidak normal ya, atau tidak ritmis begitu ya. Jadi itu cara kita untuk menentukan frekuensi dan irama jantung ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui, kita paham bagaimana menghitung ya frekuensinya, kita ingin melihat apakah irama atau frekuensinya normal atau tidak ya. Caranya adalah dengan mengikuti skema yang sudah kita buat seperti ini ya. Jadi caranya kita lihat dulu R ke R intervalnya di 3 sampai dengan 4 gelombang ya. Jadi pada satu sadapan dan di seluruh sadapan ya. Jadi kita melihatnya jangan hanya satu gelombang saja, tapi kita bisa melihat di 1 sampai dengan 3 sampai dengan 4 ya. 4. Jadi di dalam satu sadapan ini kan ada lebih dari satu gelombang ya. Rata-rata ada 4 gelombang sampai dengan 5 gelombang. Jadi kita bisa lihat di seluruh gelombangnya, kita lihat ya. Di 3 sampai dengan 4 gelombang ini. Ya, kita lihat R ke R-nya. Konsisten nggak dia ya? Nah, jadi normalnya dia harus konsisten antara 3 sampai dengan 5 kotak besar ya. Nah, frekuensi ini bisa cepat, bisa lambat. Ya, kalau cepat itu artinya kita mendapati bahwa itu berada lebih kecil dari 3 kotak besar. Tapi kalau cepat itu berarti, mohon maaf, kalau dia cepat itu berarti dia berada lebih kecil dari 3 kotak besar. Sementara jika lambat itu berada di lebih besar dari 5 kotak besar ya. Nah, jika kita sudah tahu, oh ini ternyata lambat atau cepat, kita ingin mengetahui apakah gelombang ini cepatnya normal atau lambatnya normal atau tidak ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya, apakah gelombang tadi masih sinus atau tidak. Ya, jadi kita bisa melihat tadi bagaimana menentukan sinus adalah adanya gelombang R yang diikuti dengan 2 anaknya ya. Jadi ada gelombang R yang diikuti dengan 2 anaknya. Itu cara paling mudah ya. Jadi kalau kita bisa melihat gelombang sinus, berarti gelombang tersebut masih kita sebut normal. Maka kita sebut jika dia cepat, kita katakan bahwa itu adalah sinus takikardi. Apabila dia lambat, kita sebut itu adalah sinus bradikardi ya. Jadi sinus bradikardi. Tapi jika kita melihat gelombang tersebut tidak sinus, artinya gelombang R-nya tidak memiliki dua anak gelombang yang mengikutinya, maka kita katakan bahwa gelombang tersebut tidak sinus. Nah, tidak sinusnya kita bisa menentukan apakah tidak sinusnya ini berada di area atrium atau berada di area ventricle. Ya, jika di area atrium kita akan melihat atau fokus pada daerah gelombang P ya. Jadi jika ada kelainan pada gelombang P atau gelombang P-nya hilang, maka kelainan tersebut berada di area atrium. Sementara jika kita lihat adanya kelainan pada daerah QRST, maka gelombang tersebut adalah kelainannya berada di pada ventricle atau bisa terjadi
kelainan irama jantung pada daerah ventrikel ya. Jadi ingat sekali lagi, kita menentukan iramanya setelah kita tahu jumlahnya, kita lihat apakah dia cepat atau lambat. Kalau cepat atau lambat kita lihat dia normal atau tidak normal. Kalau normal tandanya dia gelombangnya sinus ya, artinya ada gelombang R yang diikuti dengan dua gelombang anaknya. Tapi jika tidak normal, maka gelombang R ini tidak diikuti dengan dua anaknya ya. Nah, tinggal kita lihat di mana kelainannya. Apakah kelainannya ini atau gangguan iramanya ini terletaknya di atrium atau di ventrikel? Kita bisa melihat untuk atrium kita bisa mengidentifikasi dari PR interval atau gelombang P. Tapi jika di ventrikel kita bisa melihatnya di kompleks QRST ya. Ya, ini adalah slide contoh dari heart rate yang lambat atau bradikardi sinus ya, atau sinus bradikardi, di mana R ke R interval itu lebih besar dari 5 kotak ya. Jadi kita bisa hitung di sini, ini lebih besar dari 5 kotak kalau kita lihat ya. Jadi ini menggambarkan satu bradikardi. Jadi apakah bradikardi ini masih normal? Kita bisa lihat bahwa gelombang R-nya masih diikuti oleh dua gelombang anaknya ya. Jadi gelombang R-nya diikuti dengan dua gelombang anaknya di sini ya. Jadi ini adalah sinus bradikardi ya, dan itu konsisten di seluruh sadapan ya. Jadi gelombang R-nya diikuti dengan dua anaknya. Ya. Kemudian berikutnya kita bisa melihat ini adalah heart rate yang cepat atau takikardi sinus, di mana R ke R itu lebih kecil dari 3 kotak besar. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini lebih kecil dari 3 kotak ya. Kalau ini 2,5, dan ini konsisten ya. Kalau kita lihat di seluruh sadapan. Dan apakah gelombang ini masih normal? Kita lihat bahwa gelombang R-nya masih diikuti dengan dua anaknya ya. Nah, diikuti dengan dua anaknya. Artinya ini adalah satu gelombang yang normal meskipun frekuensinya cepat ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mulai mempelajari bagaimana gelombang-gelombang pada kelainan di jantung itu sendiri ya. Nah, kita fokus pada kelainan pada atrium ya. Nah, gangguan irama pada atrium itu biasanya temuannya adalah gambaran tidak wajar pada PR segmen, atau lebih gampangnya adalah adanya gangguan pada gelombang P ya. Jadi gelombang P-nya bisa menjadi lebih banyak atau dia bisa menghilang. Itu bisa kita identifikasi. Kemudian biasanya pada kelainan atrium ini, kompleks QRS atau gelombang R itu masih dapat teridentifikasi ya. Jadi gelombang yang besar tadi itu masih bisa kita lihat. Jadi kalau gelombang R itu masih bisa kita lihat, itu berarti kelainannya bukan di ventrikel tapi di arah atrium ya. Nah, gangguan-gangguan yang sering kita temukan ya di klinis ya atau sering diujikan ya mungkin, itu sebenarnya hanya ada 3 ini ya yang paling sering ya. Pertama adalah supraventricular tachycardia atau disingkat SVT. Ciri khasnya adalah hilangnya gelombang P ya. Jadi kalau kita lihat nanti gelombang R-nya hanya memiliki satu anak saja ya. Dan dia memang R ke R-nya sangat sempit ya. Jadi R ke R-nya itu kurang dari 3. Kemudian ada yang disebut dengan atrial flutter ya. Jadi ini gambaran seperti mata gergaji, di mana kita lihat anak gelombangnya ya, atau gelombang R-nya ini anaknya lebih dari 2 kalau kita lihat ya. Dan jarak ke R ke R-nya itu biasanya masih cenderung konsisten ya di berbagai sadapan. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat adanya atrial fibrilasi. Kalau atrial fibrilasi ini R ke R intervalnya itu tidak sama ya, ada yang lebar, ada yang sempit. Jadi ini menggambarkan satu kekacauan di daerah atrium, dan jumlah anak dari gelombang R ya. Jadi kan kalau gelombang sinus kan R-nya ada 2 anaknya ya. Jadi anak dari gelombang R-nya itu tidak sama. Jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 itu. Jadi anaknya itu macam-macam jumlahnya ya. Itu cara gampang kita untuk melihatnya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh gelombangnya ya. Nah, pada slide ini kita bisa melihat ya bahwa R ke R interval yang sempit ya dan konsisten. Jadi kalau kita lihat R ke R-nya sangat sempit sekali ya, 1 lebih saja ya, 1 kotak besar lebih. Dan kita lihat di sini hilangnya gelombang P ya, atau gelombang R hanya punya 1 anak ya. Jadi gelombang R yang tinggi ini anaknya cuma 1.
Ya, anaknya cuma satu. Ini anaknya, ini gelombang R-nya, ini anaknya cuma satu. Dan itu kita lihat konsisten di seluruh sadapan ya. Jadi anaknya cuma satu. Gelombang R yang diikuti oleh satu anak yang konsisten di seluruh sadapan ya. Jadi ini adalah gambaran dari SVT, supraventricular tachycardia. Nah, berikutnya ini adalah gambaran dari atrial flutter. Ya, jadi temuannya yang kita jumpai adalah kompleks QRS atau gelombang R ini masih bisa kita lihat ya. Di sini masih kita lihat gelombang R-nya atau R-nya masih sempit, kita lihat ya, dan bisa terlihat ya. Kemudian irama umumnya masih teratur ya, di mana jarak R ke R-nya ini relatif masih teratur ya. Kalau kita lihat barisannya ini dari atas ke bawah ya. Jadi dari atas ya, dari sadapan satu sampai ke bawah ini masih dalam satu posisi yang lurus ya. Artinya jarak kotaknya itu hampir sama di seluruh gelombang ya. Kemudian gelombang P yang bertambah ya. Jadi gelombang P-nya bertambah. Jadi anak dari gelombang R-nya, kalau normal tadi sinus kan gelombang R itu normalnya cuma punya 2 anak. Nah, pada keadaan flutter ini dia anaknya bertambah. Jadi bisa lebih dari 2, bisa 3 ya. Nah, umumnya menjadi 3 ya kan, atau menjadi 4. Tapi ini cenderung seragam ya di seluruh gelombang. Dan ini gambarnya seperti mata gergaji kayu ya. Jadi kalau kita lihat mata gergaji kayu, gambarannya akan seperti ini ya. Jadi seperti mata gergaji, ada yang besar matanya dan ada yang kecil-kecil ya. Jadi gambaran seperti mata gergaji. Ini adalah gambaran dari atrial flutter ya. Jadi kita lihat di sini R-nya masih kelihatan, kemudian jarak R ke R-nya hampir sama walaupun di sini sempit ya, dan kita bisa melihat di sini bahwa anak dari gelombang R itu sudah bertambah, tidak lagi 2 tapi bisa menjadi 3 atau 4 ya. Dan ini konsisten di seluruh sadapan. Nah, hal ini berbeda dengan atrial fibrilasi yang melambangkan adanya satu ketidakteraturan ya. Jadi pada kondisi ini kita lihat bahwa jarak R ke R itu tidak konsisten ya, ada yang lebar dan ada yang sempit ya. Nah, kalau kita lihat di slide ini, kita lihat ada yang jaraknya 1, ada yang jaraknya 2,5 ya. Nah, bahkan ada yang lebar ya, yang hampir 3 juga bisa kita lihat pada sadapan V5 di sini ya. Jadi tidak teratur ya jarak R ke R-nya tadi ya. Nah, jadi R ke R interval yang sempit dan tidak konsisten atau tidak beraturan. Dan anak gelombang R-nya tidak sama. Kalau kita lihat anak gelombang R-nya di sini ada yang kita lihat banyak, ada yang kita lihat sedikit ya. Ini ada yang jadi 1, ada yang ada 3, ada yang 4, ada yang banyak ya. Jadi menggambarkan sesuatu yang tidak teraturan. Ini adalah gambaran dari satu atrial fibrilasi ya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menggambarkan itu kelainan pada daerah atrium ya. Nah, kemudian ini adalah gangguan dari area ventricle ya. Kenapa area ventricle ini tidak begitu detail ya? Kenapa? Karena memang untuk menandainya sangat mudah sekali ya. Jika terjadi kelainan irama pada ventricle, itu biasanya ditandai dengan kompleks QRS atau gelombang R yang sulit kita identifikasi. Jadi kita tidak bisa melihat lagi kompleks QRST-nya itu. Jadi sudah tidak bisa kita lihat, itu menandakan satu kelainan dari ventricle. Dan ini menggambarkan satu kondisi yang berbahaya ya. Artinya jika kita menemukan gelombang seperti ini ya, kita harus segera merujuk pasien ke ahli jantung ya. Dan ini merupakan satu kondisi yang kegawat daruratan ya, di mana kalau sudah tidak teratur artinya pompa jantung juga sudah tidak maksimal, sehingga jumlah darah yang dihasilkan dari jantung tersebut juga tentunya akan menjadi tidak adekuat gitu ya. Jadi itu adalah gangguan dari irama jantung. Nah, slide berikutnya kita akan mempelajari adanya gangguan pada otot jantung ya, atau kita bilang infak miokard atau miokard iskemik ya. Nah, pada infak miokard atau untuk memperhatikan infak miokard, kita harus memahami dulu bagaimana kaitannya antara sistem konduksi jantung ini dengan otot-otot jantung. Ya, kita ketahui bahwa sistem konduksi jantung atau kabel-kabel jantung ini berada atau tertanam itu berada di otot jantung. Jadi berada atau tertanam di dalam otot jantung. Sementara otot jantung itu sendiri untuk bisa hidup dengan baik, dia diperdarahi oleh
sistem pembuluh darah yang disebut dengan sistem koronaria ya, yang sudah mungkin Anda pelajari. Nah, jika ada gangguan pada sistem koronaria ini, misalnya terjadi aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, maka tentunya otot-otot jantung yang berada di bagian ujung dari pembuluh ini juga akan menjadi terganggu, artinya tidak mendapat suplai makanan, sehingga hal ini bisa menyebabkan kondisi iskemik, bahkan bisa menyebabkan satu kematian. Nah, kematian dari otot jantung ini akan mengakibatkan juga kerusakan pada kabel jantung atau sistem konduksi jantung tadi. Ya, sehingga arus listrik yang lewat pada sistem konduksi jantung ini menjadi tidak sempurna. Sehingga itu akan digambarkan oleh EKG menjadi gelombang yang abnormal ya. Nah, infak miokard itu memiliki ciri khas ya, dan kita untuk melihatnya kita bisa menggunakan garis isoelektris atau daerah-daerah atau gelombang-gelombang yang berada di seputaran garis isoelektris ini ya. Nah, biasanya kalau kita melihat secara cepat, kita akan melihat bahwa garis isoelektris ini menjadi tidak sejajar, ya kan? Dan perlu kita ketahui juga bahwa infak miokard ini memiliki satu perubahan-perubahan tergantung dari waktu terjadinya. Ya, bisa terlihat dari slide ini ya. Untuk melihatnya kita bisa berfokus pada ST segmen, tadi sudah kita jelaskan ST segmen yang mana, kemudian gelombang Q dan gelombang T. Nah, biasanya di sini akan terjadi perubahan. Nah, kita lihat pada slide ini ya, pada pertama adalah keadaan normal. Kalau keadaan normal kita lihat masih sinus ya, belum ada kelainan. Kemudian pada kondisi akut kita lihat di sana terjadi satu ST elevasi ya. ST elevasi di sini kita lihat adanya ST elevasi ya. Ini biasanya pada kondisi akut kalau kita rekam jantungnya akan terjadi ST elevasi, artinya ST elevasinya terangkat sehingga garis isoelektrisnya menjadi tidak sejajar. Ya kan? Kemudian pada beberapa jam kemudian ST elevasi masih terangkat, kemudian penurunan dari tinggi gelombang R ya, jadi seolah-olah gelombang R itu menurun ya, begitu. Kemudian adanya pendalaman atau gelombang Q yang semakin dalam ya kalau kita lihat. Jadi mulai mendalam dia ya. Dan setelah 1 sampai dengan 2 hari kita lihat adanya T wave inversion atau gelombang T yang terbalik, dan gelombang Q itu semakin dalam kalau kita lihat ya pada 1 sampai dengan 2 hari. Kemudian setelah itu kita akan melihat bahwa gelombang Q-nya masih dalam atau kita sebut dengan Q yang patologis ya. Kemudian ST-nya menjadi normal kembali ya. Tapi di sini kita lihat adanya gelombang T yang inverted atau terbalik ya. Nah, jadi gelombang Q yang dalam dan timbul adanya satu T yang terbalik atau T inverted ya. Dan setelah beberapa minggu kita lihat bahwa yang tetap ada ini adalah gelombang Q yang semakin dalam atau Q patologisnya akan terlihat ya. Ini kalau adanya Q patologis itu menunjukkan kepada kita bahwa pasien ini sudah pernah ya mengalami yang namanya infak miokard di waktu yang lalu ya, dan itu sudah terjadi cukup lama begitu ya. Jadi untuk melihat infak miokard kita fokus pada garis isoelektris dan kita perhatikan ST segmen ya, gelombang Q dan gelombang T. Jika ada kelainan pada 3 hal ini, maka kita bisa mengidentifikasi adanya satu infak miokard ya. Nah, ini adanya contoh-contoh seperti saya katakan tadi yang disebut dengan T elevasi ya. Pada gambar ini kita lihat bahwa ST-nya itu terangkat ya, terelevasi di atas, dan itu terlihat pada sadapan V1 dan V2. Ya, artinya penyumbatan pembuluh jantungnya itu berada di segmen dari septal ya. Jadi daerah septal atau daerah pertengahan ya. Kemudian kita juga bisa melihat adanya elevasi pada V3, jadi agak ke depan sedikit juga ada gangguan di sana ya. Jadi dari situ kita bisa melihat daerah-daerah mana saja yang terjadi penyumbatan atau infak atau kematian dari otot-otot jantung tersebut ya. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya ST depresi atau gelombang ST yang tertanam ke dalam ya. Nah, ini dia. Ini juga satu kelainan pada gangguan jantung ya.
atau bisa kita lihat kita sering menyebutnya sebagai end-STEMI ya, atau miokard infark tanpa terjadinya elevasi dari segmen ST. Ya, ini ST-nya malah terdepresi ke dalam. Ini juga suatu kelainan ya. Dan ini kita bisa melihat contoh dari T inversi atau T inverted ya, di mana T-nya ini dia menjadi terbalik. Ya, ini adalah kasus infark miokard yang sudah terjadi dalam beberapa minggu ya. Nah, ini adalah contoh dari Q patologis. Kita lihat di sini gelombang Q-nya ke dalam ya. Jadi menjorok ke dalam ya. Jadi dia semakin dalam. Ini adalah kita sebut dengan Q patologis ya. Baik, slide berikutnya kita akan menjelaskan adanya perbesaran dari otot jantung atau kita sebut dengan kardiomegali. Nah, untuk mengidentifikasi adanya kardiomegali, kita fokus melihat pada gelombang R dan gelombang S ya. Biasanya di sini akan terjadi peninggian gelombang R atau gelombang S yang menjadi lebih dalam ya ke bawah. Nah, ini contohnya. Jadi temuannya pada kardiomegali kita bisa melihat adanya gelombang S yang dalam ya. Jadi seperti ditunjukkan di tanda panah tersebut, atau gelombang R yang tinggi ya, lebih besar dari 2 kotak besar ya. Atau gelombang yang tumpang tindih. Kita lihat di lingkaran itu bisa kita lihat adanya gelombang yang tumpang tindih. Jadi kalau kita melihat EKG ada gelombang yang tumpang tindih seperti itu, kita bisa menyangkakan ini satu kardiomegali ya. Jadi itu cara mudah kita untuk mengidentifikasi adanya perbesaran otot jantung ini ya. Nah, kardiomegali itu biasanya terjadi pada penyakit gagal jantung. Kemudian di dalam EKG kita juga bisa memprediksi aksis jantung ya, atau posisi letak jantung. Ya kan? Jadi jantung kita kan letaknya seperti itu ya. Jadi agak ke kiri-kirian seperti itu dan berada di kuadran antara lead 1 dengan AVF, itu puncaknya ya. Nah, jadi untuk melihat posisi jantung atau letak jantung ini, kita fokus pada sadapan atau lead 1 dan AVF ya. Jadi lead 1 dengan AVF untuk melihat apakah posisi jantungnya masih normal atau tidak. Ini biasanya kita gunakan setelah kita mengidentifikasi adanya satu kardiomegali ya. Jadi kadang-kadang perbesaran dari jantung tersebut menyebabkan jantung tersebut bergeser letaknya di dalam rongga toraks kita ya. Dan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan dari lead 1 dan AVF ini ya. Jadi dengan melihat lead 1 atau AVF ini kita bisa melihat apakah letak jantungnya menjadi cenderung ke arah kiri atau menjadi bergeser ke arah kanan. Ini bisa kita prediksikan dengan kita melihat dari lead 1 dan AVF. Nah, jadi seperti kita lihat di gambar ini, normalnya adalah lead 1 itu adalah positif ya. Nah, lead 1 itu positif, artinya lebih tinggi gelombang R dibandingkan dengan dalamnya gelombang S ya. Demikian juga dengan AVF ya. AVF itu normalnya adalah positif ya, di mana gelombang R pada AVF itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang S-nya ya. Nah, dengan terjadinya kelainan-kelainan pada otot jantung, ini akan menyebabkan satu pergeseran pada posisi jantung di dalam rongga toraks tersebut ya. Hal ini kita sebut dengan LAD dan RAD ya. LAD itu adalah left axis deviasi, atau terjadi deviasi aksis ke arah kiri, atau RAD atau right axis deviation, atau terjadinya deviasi aksis ke arah sebelah kanan ya. Nah, LAD ditandai dengan AVF yang menjadi negatif ya. Artinya gelombang S-nya itu menjadi lebih dalam dibandingkan dengan tingginya gelombang R ya. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini ya, pada LAD ya kan, atau left axis deviation itu kalau kita lihat maka AVF-nya menjadi negatif ya. Nah, ini dia ya. Menjadi negatif. Ya, itu posisinya di situ. Kemudian kalau dia right axis deviation atau pergeseran jantung ke arah kanan, itu biasanya perubahannya adalah lead satunya yang menjadi negatif, menjadi ke bawah ya. Itu bisa kita lihat disebutnya. Dan ada juga istilah ekstrem RAD dan RAD ya. Ini biasanya dua-duanya menjadi negatif.
artinya jantung tersebut sudah terbalik-balik letak posisinya. Jadi di sini dalam menentukan aksis atau prediksi posisi letak jantung, kita bandingkan tinggi gelombang R dan dalamnya gelombang S ya. Semakin tinggi gelombang R semakin positif dan semakin dalam gelombang S maka semakin negatif. Kita bandingkan mana lebih tinggi ataupun lebih dalamnya ya. Jika lebih tinggi kita sebut lebih positif, tapi jika gelombang S-nya yang lebih dalam dibandingkan gelombang R-nya itu kita sebut negatif ya. Nah, ini contohnya kita lihat di sini adalah left axis deviation ya. Nah, kalau kita lihat kita perhatikan di lead 1 ya, lead 1-nya itu positif ya. Dan AVF-nya itu dia menjadi negatif ya, ke bawah dia ya. Harusnya AVF ini juga positif ya, karena AVF itu didatangi oleh gelombang ya. Kemudian ada right axis deviation. Kalau kita lihat di sini pada sadapan 1 kita lihat gelombang satunya yang menjadi negatif ya. Sementara pada AVF dia positif. Ini contohnya ya. Jadi ini terjadi deviasi ke arah sebelah kanan ya. Mungkin karena adanya perbesaran otot jantung di sebelah kiri, makanya dia terdorong ke kanan begitu. Nah, jadi ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan untuk memudahkan kita di dalam melihat EKG ya. Jadi gelombang P adalah gelombang atrium, sementara kompleks QRS adalah ventricle ya. Kemudian gelombang sinus apabila R diikuti dengan dua gelombang anaknya ya. Ini cara cepatnya ya. Jadi gelombang anak tadi adalah gelombang T dan gelombang P. Kemudian irama jantung itu identifikasi dari R ke R ya. Jadi kalau kita mau melihat irama jantung, kita melihatnya jarak R ke R ya. Minimal di 4 gelombang di semua sadapan ya. Kemudian kita lihat berapa jumlah otak besar yang berada di dalamnya ya. Nah, kemudian untuk melihat infark miokard, lihat daerah isoelektris ya, fokus pada ST segmen, gelombang T dan gelombang Q ya. Untuk melihat kardiomegali fokus pada gelombang R yang tinggi atau gelombang S yang dalam ya. Kemudian untuk melihat akses jantung atau posisi jantung, kita bisa fokus pada sadapan 1 dan AVF. Baik, dan materi-materi tadi itu saya sadurkan dari satu buku yang sangat bagus sekali ya, yang judulnya adalah satu-satunya buku EKG yang Anda perlukan ya. Jadi Anda bisa mendapatkannya di toko-toko buku terdekat ya, dan Anda bisa pelajari tentang EKG ini lebih dalam di buku ini. Oke, baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jika Anda suka dengan video ini Anda bisa subscribe ya, dan Anda bisa like dan share ke teman-teman Anda, dan Anda bisa aktifkan tombol loncengnya, dan Anda juga bisa memberikan komen-komen positif sehingga channel ini bisa kita bangun lebih baik lagi. Dan perlu saya tegaskan bahwa materi pada video kali ini adalah materi yang dikhususkan untuk pemula. Jadi dengan mengetahui di awal dan kita sudah paham mengenai EKG ini dasar-dasarnya, maka kita akan lebih suka lagi untuk mendalami tentang EKG ini. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika terjadi satu kesalahan, dan saya sangat menunggu komen-komennya dari Anda semua. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.